Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video materi mengenai virus corona yang beranggotakan Runida, Zubaidah, Zalni Rahmat, anak kampus, Bulan Suci Ramadhani, dan saya sendiri Tiara Aniska. Sebelum kami melanjutkan video ini, tolong di komen dan subscribe. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus corona semakin hari semakin meningkat dengan jumlah kasus melaporkan beberapa kesembuhan dan jumlah kasus kematian. Virus corona atau disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit infeksi ini juga disebut dengan COVID-19. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, seperti lansia, anak-anak, remaja hingga dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dapat disimpulkan, coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi berat seperti infeksi paru. Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO sudah menyampaikan virus COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat dan akan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, suatu tatanan hidup normal yang baru perlu diterapkan oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, akan disambung oleh Zubaidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah, dan sini saya akan menyambung presentasi dari Tiara Mustika. Virus corona ini akan menyebar selama masih manusia dengan manusia lain masih berkontak langsung, dan juga bisa melalui tetesan kecil yang juga dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, penyakit corona ini adalah penyakit yang sangat mematikan yang ditemukan pada tahun 2019 hingga saat ini. Penyakit ini sangat mudah mengenai manusia, antara manusia satu dengan manusia lain. Di sini virus corona akan menyebar secara cepat melalui saling bersentuhan, salaman, berpelukan, bahkan melalui udara atau hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah sendiri. Berawal dari kasus virus corona ini, virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia antara negara satu dengan negara lain. Dan virus corona ini akan bersilih ganti dengan cara penularan yang disebut kasus import dari luar wilayah. Sejauh ini, sebagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan virus corona, agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulannya, sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 ini lebih kuat tahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering. Walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara lain, dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut dan juga bisa terkena pada anak-anak, balita. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus corona ini dalam jangka secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan kita. Rentan awalnya muncul, COVID-19 ini sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat sebagai negara pertama kali melaporkan kasus virus corona tersebut. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Cina mendapatkan pengetahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang menyebabkan tidak diketahui infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan. Tetapi, hanya saja informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara lain yang memberikan informasi penyakit pada Badan Kesehatan Global tersebut.
Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis. Informasi awal mulanya muncul COVID-19 ini masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirimkan sampel dari pasien lain dengan demam persisten. Untuk pengujian laboratorium, hasil-hasil tersebut menunjukkan virus menyerupai sindrom pernapasan akut parah. Oleh karena itu, maka kita dapat mencegah kedekatan antara kita dengan orang yang sudah terkena virus corona 1 hingga 2 meter dengan orang yang terkena virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat biasa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh berinteraksi melawan virus corona. Secara umum, terdapat 3 gejala yang mengidentifikasikan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, serta sesak napas. Adapun gejala lain yang mengidentifikasikan seseorang terkena COVID-19, meskipun lebih jarang muncul, seperti diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, serta munculnya ruam di kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan kami, yaitu tentang pandemi COVID-19. Berbicara masalah pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 atau bertepatan pada hari Rabu. Ditetapkan sebagai pandemi karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semakin banyak orang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa penggunaan istilah pandemi ini tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi semua pergerakan masyarakatnya. Perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis, mengingat sebelumnya dunia telah mengingatkan mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi ini, kata Dr. Natalie McDermott, King's College London. Namun, penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara konspiratif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya mengendalikan situasi pandemi saat ini. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, dan umumnya menyerang banyak orang. Epidemi juga merupakan sebuah istilah yang telah digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Baik, selanjutnya pencegahan COVID-19. Yang pertama itu terapkan physical distancing, yang kedua memakai masker, yang ketiga mencuci tangan baik itu sesudah makan, sebelum makan, dan sesudah melakukan aktivitas, yang keempat menjaga jarak, yang kelima menjaga pola hidup sehat seperti berolahraga, dan yang keenam mengonsumsi makanan sehat seperti daging, susu, telur, sayur, dan buah-buahan. Terima kasih.